Baik, Bu. Hmm. Nah, ini Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu tepatnya di liko yang ketiga. Semoga kita semua bisa diberikan keberkahan dan juga keistiqomahan dalam mempelajarinya. Baik, sebelum kita berlanjut pada pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka, maaf. Subhanaka la ilma lana Wa ilma lana illa ma 'allamtana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. wa tub 'alaina Waktu Alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Baik, Amin. ini ada latihan sedikit ya. Nah, di sini ada yaitu beberapa pertanyaan. Nah, kita diminta untuk menjawab, memilih salah satu di antara dua pilihan. Nah, yang pertama itu adalah ini berkaitan dengan kalimat tanya ya, atau kata tanya, yaitu aina atau man al madrasatu. Yang jawab yang mana? Aina. Yang betul? Aina. Aina. Di mana sekolah? Terus kaifa atau kam toliban dakhilal fasli. Yang betul yang mana? Kam. Habis itu maza atau ma abuka. Yang betul? Maza. Ma. Jadi apa bedanya maza dengan ma? Kalau maza itu artinya apa, tapi hanya bisa disambungkan dengan kata kerja. Sedangkan ma itu disambungkannya dengan isim. Terus mal alamat min hadhil asma ataliyah, yaitu sebutkan tanda-tanda dari isem-isem berikut ini. Pertama khizaun. Apa ini tanda-tandanya? Kenapa dia bisa isem? Tanwin atau an-nida? Tanwin. Tanwin. Habis itu bisyaukati. Nah, ini tandanya apa? Tanwin atau aljar? Aljar. Aljar. Habis itu aljawwalatu. Nah, ini tandanya apa? Duhul alif lam alaihi atau aljar? Dukhul al alaihi. Ya. Jadi al-alamah dari isem ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh isem dan tidak dimiliki oleh fi'il. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya saya ini dulu ya, foto dulu. Selanjutnya yaitu adalah ini. Uzkur al-masadir min hadhil af'al at-taliyah. Nah, ini sebutkan masdar-masdarnya. Waqafa, mana masdarnya? Waqafun. Bukan, wukufun. Wukufun. Ya. Terus mana'a, mana masdarnya? Man'on. Man'un. Terus qoro'a, mana masdarnya?
Qur'un. Qiraatun. Qiraatun. Gimana masdarnya itu Ustaz ininya? Pakai anu itu ya, yang apa? Fa'ala fa'ala yaf'alu fa'lan. Iya betul, pakai hafalan itu ya. Tapi nanti kita menelisiki kembali, yaitu ya ini kan di materi sebelumnya ya. Ya, Nanti kita memperdalam kembali materi sebelumnya. Baik, ini masdar ya. Kayak misalnya qoro'a itu waqofa itu kata kerjanya, tapi kalau wukufun itu istilahnya apa ya? Bukan mengarah kepada kata kerja, tetapi apa? Ya, kata misalnya, benda. Bukan kata benda. Ya ismul makna. Misalnya ismul makna itu ibu menulis nih. Menulis kan kata bayak tubuh. Kalau kitabatun itu artinya adalah tulisan. Nah, gitu. Contohnya gitu, Bu. Terus kalau saya belajar ini namanya kata kerja yang dibedakan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya gerund. Jadi kata kerja yang dibendakan toh ya. Ya. Yang diisemkan. Yang diisemkan. Iya. Kata fi'il yang masdar itu kan diisemkan. isem kan? Iya, dia udah masuk dalam ranah isem bukan fi'il lagi. Kalau itu dalam ranah ismul makna. Ya, ismul makna. Kayak misalnya amila ya'malu bekerja. Ketika menjadi masdar, amalun itu menjadi pekerjaan. Benda. Pekerjaan kan bukan benda ya. Ibu paham ini kan apa pekerjaan? Iya. Ya, gitu ya. Beda tidak antara pekerjaan dengan bekerja? Bekerja kan jelas kata kerja, Ustaz. Ya. Pekerjaannya kan misalnya, pekerjaannya walaupun tidak nyata tapi kan pekerjaan itu kan jadi ini toh apa namanya ya tadi yang bermakna isem ya. Ya, itu perbedaan antara fi'lun dengan masdar. Jadi fi'lunnya itu adalah bekerja. Nah, untuk masdarnya itu adalah pekerjaan. Itu ya. Itu contoh dasarnya. Waalaikumsalam Ustaz. Halaman berapa ya? Belum kok halamannya. Masih latihan tadi. Iya, iya. Baik, ini ya, kita akan menuju kepada pembelajaran nahwu dulu. Baik. Nah, untuk isam ya, secara garis besar ya. Isam itu terbagi menjadi dua. Ada ismul mu'rab, ada al-ism al-mabni. Nah, apa bedanya antara al-ism al-mu'rab dengan al-ism al-mabni? Pada intinya, al-ism al-mu'rab itu adalah ketika harokatnya bisa berubah-ubah. Nah, itu berarti al-ism al-mu'rab. Dia bisa menjadi 3 komponen pokoknya. Dia bisa menjadi dhammah, bisa menjadi kasroh, bisa menjadi fathah. Nah, itu namanya ismul mu'rab. Tapi kalau ismul mabni, dia tidak bisa berubah-ubah. Ya, dimanapun tempatnya, keadaannya, yaitu harokatnya tetap harokat tersebut. Ya, dia tidak bisa berubah menjadi dhammah, tidak bisa berubah menjadi fathah ataupun kasroh. Nah, dia tidak bisa berubah 3 keadaan atau 3 harokat tersebut di berbagai keadaan. Nah, itu adalah mabni. Ini azan dulu, Bu ya. Sebentar. Oh iya. Azan apa ini, Ustaz? Maghrib? Azan asar, Bu. Oh, asar? Iya. Di sini asar 4:30.
maghribnya jam 8, isyanya jam setengah 10. Karena musim panas ya, Ustaz. Ya, karena musim panas. Kalau musim panas malamnya pendek. Oh gitu ya. Ya, jadi Bulan baru puasa- selesai sholat puasa jamaah panjang, Bang. itu, baru selesai sholat jamaah jam 10 lewat 10 atau 10 lewat 1/4. Jadi Ustaz mau sholat dulu. Enggak, saya mau ini berhenti azan dulu, Bu. Oh iya. Saya izin minum sebentar ya. Ini. Monggo Ustaz, Juga, Silakan. Ustaz. daripada kehausan. Gua Singa tinggal di mana, Bu? Ya, azan kita ya. Azan asar ya. Iya. Gua Singa tinggal di mana, Bu? Selamat datang Bu Nila Febri. Baik, kita lanjut Bu ya. Jadi apa pengertian daripada ismul mu'rab? Ya, al-ism al-mu'rab adalah al-ism allazi la yalzumu akhiruhu halatan wahidatan, yaitu adalah sebuah ism yang mana tidak mesti ya pada akhir harokatnya itu satu keadaan ya. Contohnya misalnya Khalid ya. Khalid, nah ini hadoro Khalidun. Ya kan ya, ketika dia menjadi fa'il maka dia menjadi rofa ataupun dhamma ya. Ro'a itu Khalidan. Nah, ketika menjadi maf'ulun bi maka dia menjadi nasab ataupun fathatain atau fathah. Ya, terus salam tu ala Khalidin ketika dia menjadi ism majrur ya, didahului oleh harfu jar maka menjadi jar ataupun Kasrah. Nah, selanjutnya apa itu ism mabni? Ism mabni adalah ism yang mana ya, yang mana akhirnya itu mesti dalam satu keadaan ataupun harokat ya. Contohnya allazi ya.
ini alazi itu kalau misalnya dalam artinya itu mengarah kepada arti yang, ya. Hadoro allazi najaha berarti telah hadir seseorang yang telah sukses, ya, ataupun yang telah lulus, ya. Hadoro alladzina ketika menjadi fa'il, maka dia tetap berharokat sukun, ya kan? Habis itu ketika menjadi maf'ulun bih, dia tetap berharokat sukun. Aitul ladzi. Terus salam tuh, saya telah mengucapkan salam kepada orang yang sukses, gitu kan. Nah, ini adalah penisbatannya didahului oleh ism huruf jar. Nah, meskipun didahului oleh huruf jar, tetapi dalam segi harokatnya dia tidak berubah menjadi kasroh, akan tetapi tetap apa? Tetap sukun. Alal ladzi, ya, tidak berubah menjadi alal ladzi. Ya, tidak berubah seperti demikian. Ya, tetapi tetap sukun. Jadi dalam fa'il dia sukun, dalam maf'ulun bih dia sukun, dalam ism majrur dia sukun. Nah, ketika keadaannya terjadi seperti ini, maka disebutkan apa? Disebutkan sebagai ism mabni. Nah, apa saja yang termasuk ismul mabni? Ya, ismul mabni itu diantaranya ada domir, ya. Domir itu termasuk ismul mabni. Habis itu ada ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Kata tunjuk. Ya, ada haza. Habis itu ada hadihi, zalika, tilka. Nah, itu semua ismul isyarah. Habis itu ke atas. Apalagi ismul isyarah diantaranya al-ism, al-mausul, ya, allazi, allati, ya. Habis itu apalagi ismu syarat, ya. Ismu syarat itu man, ya, barang siapa. Misalnya kalau misalnya di mahfuzah itu ada apa? Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Nah, itu kan namanya ism syarat, ya. Nah, man itu bagaimanapun keadaannya ya tetap man, ya. Selanjutnya ada ismul istifham. Apa itu ismul istifham? Kata tanya, ya. Nah, kata tanya ini tetap man juga kan, ya. Seperti itu, ya. Jadi ada berapa? Yaitu ism mabni ada 5. Ya, yang pertama domir, habis itu ismul isyarah, habis itu ism mausul, habis itu ism syarat, ya, man, habis itu ismul istifham. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari soal alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda ataupun ciri-ciri daripada kata kerja, ya. Bentar, Bu, ini kenapa ya? Nah, kalau misalnya sebelumnya kita telah mempelajari apa? Mempelajari alamatul alamatul ismi. Bentar, Bu, ini kenapa ya? Bentar, Bu, ini gimana cara ngapusnya, ya, di laptop saya? Aduh. Baik. Nah, apa saja tanda-tanda alamatul ism yang sebelumnya kita pelajari? Yaitu untuk tanda-tanda ism, pertama dia bisa jar, ya kan? Habis itu yang kedua tanwin. Kalau fi'il kan dia nggak bisa tanwin, Bu, ya. Ya.
Terus habis itu an-nida, apa itu nida? Ya, Panggilan. untuk panggilan, iya, wahai, ya kan? Wahai. Terus dimasuki oleh alif lam. Alif Kalau lam. fi'il kan nggak bisa, ya kan? Habis itu bisa menjadi Iya. bisa menjadi fa'il. Kalau fi'il nggak bisa, dan juga bisa menjadi mubtada. Kalau fi'il ya nggak bisa. Nah, ini adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari kata kerja, ya. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu pertama bisa bersambung dengan ta'ul fa'il. Apa saja ta'ul fa'il itu? Yaitu ta mutaharrikah, ta yang berharokat yang bersambung dengan fi'lul madi. Berarti apa? Kata betu, ya, kata betu, kata beta, kata beti, ya, kata betu, kata beta, kata beti, ya. Nah, itu berarti ta'ul fa'il. Ya, sebenarnya katabtuma, katabtum, katabtunna itu juga termasuk ta'ul fa'il juga, ya. Baik. Selanjutnya itu bersambung dengan ta'ut ta'nis, ya. Kalau ta'ut ta'nis itu ta yang apa? Yang disukunkan, ya, karena menandakan pada domir hiya, ya, pada domir hiya, Bu, ya. Ta sakina tatasil bil fi'lil almadi. Contohnya arsalat. Ini kan arsalat. Ya. Terus selanjutnya itu bersambung dengan ta'ul mukhotobah. Ya, ta mukhotobah itu adalah ini, Bu, tatasil bil fi'lil mudhari, ya, tadkhulina. Nah, ini ta yang ini, ya. Ta yang di depan. Nah, ini namanya bukan, Bu. Ta, ya. Ta'ul mukhotobah pada intinya itu mengarah kepada domir anti. Anti. Ya. Ya, ta'ul mukhotobah. Ini saya tulis mengarah anti. Baik mufrad maupun jama', Ustaz. Apa? Mufrad jama' atau itu juga? Ini hanya untuk anti saja, Bu, ya. Oh. Ya. Soalnya di contohnya lihat tadkhulina. Nah, ini ya. Itu jama' muannas salim, bukan? Bukan, ini kan kata kerja. Oh. Oh iya, kata kerja. Iya. Oh iya. Kalau misalnya tadkhulina itu anti, kalau anta tadkhulu. Dan Kalau anti tadkhulina. Ya kan? Terus habis itu fi'lul amrinya udkhuli. Ya, jadi di sini ada tambahannya nih, ya-nya nih. Ya, ada ya tambahan. Kalau di sini kalau misalnya di fi'lul mudhari'nya ya dan nun, ya kan? Tadkhulina udkhuli. Kalau misalnya fi'lul mudhari dari yaktubu tapi berdomir ini, berdomir anti. Taktubina. Betul, taktubina. Taktubina berarti kamu perempuan sedang menulis. Nah, kalau misalnya tulislah kamu perempuan, bagaimana? Uktubi. Ya, kalau misalnya kamu masuk, kamu perempuan sedang masuk, berarti apa? Dakhala yadkhulu. Yadkhulu tadkhuluna. Oh, ini udah ya. Ya, itu ya. Kalau makan, dari kata akala yakulu menjadi anti apa? Takulina. Ya. Itu ya. Baik. Nah, selanjutnya itu adalah bersambung dengan nun taukid. Apa ini nun taukid? Nun taukid itu adalah nun yang berfungsi untuk apa? Untuk mentakkidkan, ya, mentakkidkan atau lebih memastikan lagi bahwasannya
subjek tersebut ataupun domain tersebut benar-benar mengerjakan. Ya. Kayak misalnya lana tiyanahum, ya, berarti kami benar-benar datang, ya, kami benar-benar mendatangi mereka. Jadi ada, kalau diterjemahnya tuh ada benar-benar gitu ya. Lana tiyanahum. Nah ini ya, ini namanya nun taukid yang di ujungnya. Yang mana Terus yang double nunnya, lana tiyanahum setelah ya-nya. Ya, berarti yang tasdid ya, tasdidnya. Ya, yang tasdidnya itu non taukid. Kalau bukan taukid jadi gimana? Kalau tidak taukid. Apa? Lana tihim. Oh. Berarti natihim gitu ya. Natihim. Ya. Contoh yang lain, natihim. Apa? Contoh yang lain. Contoh yang lain, misalnya kamu benar-benar menulis, berarti apa? Latak tubanna. Latak tubanna. Latas alunna. Latas alunna, iya betul. Ya, latak tu, biasanya sebelum nun taukid ini dia fathah ya. Berarti latas alanna. Nah, gini ya. Latas alan. Nah, ini fungsinya untuk mentakkid ya, bahwasanya dia benar-benar mengerjakan hal tersebut. Nah, terus habis itu izhabanna, berarti benar-benar pergilah kamu. Nah, dia juga bisa dipasangkan untuk fi'lul amri. Jadi nun taukid ini dia hanya bisa dipasangkan di dua fi'il saja, fi'lul mudhari dan fi'lul amri. Tapi kalau untuk fi'lul madi dia tidak bisa. Kalau fi'lul madi itu bukan dengan nun taukid, tapi apa? Yaitu dengan qad. Ya. Misalnya dia benar-benar menulis, berarti qad kataba. Nah, gini ya. Terus qad sa'alta, kamu benar-benar telah bertanya. Ya, kalau fi'lul amr sama fi'lul mudhari dia menggunakan nun taukid, tapi kalau fi'lul madi menggunakan apa? Qad. Di sebelum fi'ilnya ya. Sungguh. Nah, seperti itu ya. Izhabanna. Berarti kalau misalnya kamu tanyalah, tapi benar-benar gitu, benar-benar tanyalah gitu kan. Apa berarti is'al menjadi apa? Is'al menjadi is'alanna. Betul, is'alanna. Qad aflahal mu'minun gitu apa? Ya kan itu juga kan aflaha kan fi'lul madi. Aflaha ya, aflaha yuflihu. Baik, Bu. Ini saya tutup dulu. Oke, kita lanjut Bu ya. Baik, Ustazah. Ustaz. Kita lanjutkan. Ini sudah udah habis Bu yang nahu. 2 judul. Baik, kita pindah ke sorof ya. Bu. Ya. Yes. Halaman berapa Ustaz? 3 ya. 3 berarti 2 1 2 3.
Halaman berapa? 70 apa 71? Apa Bu? Halaman 70 apa 71? Ini udah berubah belum? Sudah. Ya, masih 70 ya. Baik. Yang sebelumnya, yang masuk pelajaran sebelumnya, Ibu Zen saja atau Ibu Wasinga juga masuk? Saya nggak masuk. Kemarin nggak masuk, lupa Ustaz. Oh iya, pantesan. Sendiri Ustaz. Iya, Bu Zen sendiri. Iya. Baik, kita lanjut dulu ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari yaitu masdar-masdar yang terjadi pada fi'il sulasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari masdar-masdar yang pada fi'il apa? Pada fi'il ruba. Ini juga ya. Baik. Nah, di sini masodirul af'al ar-rubaiyah qiyasiyah wa takhtalifu auzanuha bihasbi siyag af'al. Apa maksudnya qiyasiyah? Qiyasiyah itu adalah, jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka misalnya af'ala nih. Bentuknya af'ala, maka setiap kata kerja yang berbentuk af'ala, maka bentuknya seperti itu. Paham nggak? Belum Ustaz. Misalnya ini af'ala, ya kan? Apa masdar daripada af'ala? If'alun. Nah, yang berbentuk seperti af'ala pasti wazannya if'alun juga. Contohnya aslama. Berarti islamun. Ya, terus akroma. Ikromun. Ya. Habis itu adkhola. Idkholun. Akhroja. Ikhrojun. Nah, akfala. Ifalun. Nah, betul. Kayak gitu, Bu ya. Paham? Yes. Ya, jadi kita berpatokan pada apa? Pada wazannya. Nanti kalau Ibu menemukan polanya seperti itu, maka tinggal disesuaikan saja. Ya, tinggal disesuaikan gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah untuk wazan af'ala ya. Untuk wazan af'ala ini itu masdarnya apa? Ada yang kayak gitu, tapi ada yang selisih nggak banyak. Macam-macam. Pinter-pinter. Ya, untuk masdarnya if'alun. Contohnya aslama, islamun. Nah, tetapi Allah ain fi'ilnya berarti panjang ya Ustaz? Apa? Ain fi'ilnya dibikin panjang. Ainnya jadi panjang, ain fi'ilnya if'alun. Ya. Nah, tetapi di sini yang ainnya itu berupa alif, contohnya apa? Akoma. Habis itu apa lagi? Apa lagi ya selain akoma? Itu Allah. Ya, contohnya akoma dulu. Nah, kalau misalnya ainnya ini berupa alif, maka dia apa namanya? Bentuknya menjadi apa? Menjadi ikomatun. Ya. Ikomatun. Ada ya. Penambahan tak. Ya, ada penambahan tak. Ya, ada penambahan tak. Terus agak beda sedikit ya. Kalau ini kan if'alun. Huruf keduanya apa? Kalau yang pertama itu dia dipanjangkannya di bagian ain, ya kan? Tapi kalau yang ini, kalau misalnya yang tengahnya itu berupa alif, maka yang dipanjangkannya bagian fa-nya tetap, ya. Itu Bu ya. Bagian apa fa-nya? Ya, bagian fa-nya, maksudnya di awalnya ini. Bukan mimnya, bukan bagian ininya. Tapi bagian qafnya ini yang dipanjangkan, ya kan?
Oke, contohnya misalnya Kan adoro. ain fi'ilnya alif Ustaz. Apa? Kalau yang di akoma ain fi'ilnya yang mana? Alif. Ain fi'ilnya. Kan kalau misalnya yang ini Bu, misalnya nih, yang if'alun ya kan? Ya kan ya? Nah, ini yang Ya. dipanjangkan di huruf kedua atau huruf pertama? Huruf kedua. Kedua. Tapi kalau ikomatun, ini yang dipanjangkan huruf pertama atau kedua? Huruf pertama. Iya. Benar. Ya. Nah, itu tapi khusus apa? Khusus yang ainnya itu berupa alif. Ya. Yang awalnya kan akoma kan Ustaz itu ya. Iya, awalnya akoma menjadi ikomatun. Jadi ya di situ nggak ada perubahan Bu. Maksudnya Nggak ada perubahan apa namanya? gitu. Ya tetap dipanjangkan ya. Iya, iya maksudnya jadi tetap panjang. tetap aja Ya, gitu. tetap panjang. Yang berubah apa? Apanya Yang nih? berubah yaitu harokat daripada alifnya, hamzahnya ini yang awalnya A menjadi I, ya kan? Iya. Habis itu ditambahkan tamar Bu. Tamar buto. Nah, itu maksudnya kalau yang atas juga sama kan, A jadi I, yang Ya. apa namanya? Yang af'ala. Tapi bedanya cuman ain fi'ilnya ditambah alif. nah, kalau yang ini di ditambah bawah akoma ditambah tak marbuto. Iya, betul. Ya. Nah, terus contoh yang lain misalnya ini contoh aja Bu ya. Adoro. Nah, maka bagaimana menjadi masdarnya? Idorota. Idorotun. Ya. Nah, menjadi seperti ini. Kalau tadi kembali masdar berarti belakangnya ada domatain gitu ya Ustaz? Di belakangnya ada domatain. Ya tadi kan aslama jadi islamun gitu ya. Iya, itu apa bisa menjadi domatain ya, istilahnya menjadi ismul mu'rob ya. Jadi kalau misalnya udah diubah menjadi masdar, maka dia menjadi ismul mu'rob. Ya. Yang barusan juga yang kedua, yang akoma jadi ikomatun. Gitu ya Ustaz? Iya, betul, ikomatun. Jadi domatain juga gitu kan belakangnya. Iya. Nah, terus af'ala, nah ini tetapi untuk lamnya dia berupa alif lazimah ya, atau alif maksuro atau ya, yang ini ya, yang tidak ada titiknya tapi sebutannya alif sebenarnya. Nah, kalau menemukan seperti ini maka bentuknya itoun. Nah, untuk bagian alifnya ini, alif lazimahnya itu berubah menjadi alif hamzah. Ya. Itoun atau itoun. Misalnya ini Bu, ajro menjadi apa ajro? Ajro menjadi ijroun. Betul, menjadi ijroun. Ini namanya alif azimah ya Ustadz? Iya, yang tidak ada titiknya itu namanya alif lazimah. Bisa itu dua sebutan Bu ya, bisa alif lazimah, bisa alif maksuro. Jadi bisa disebut alif lazimah atau maksuro. Ya, betul. Terus misalnya ini akdo yukdi, maka menjadi apa? Akdo iqdoun. Iqdoun. Betul. Itu ain fi'ilnya itu juga ya, panjang juga ya, jadi ada ini sama seperti bentuk yang pertama. Hanya saja yang bagian alif lazimah itu diubah menjadi hamzah. Ya, ditambahkan hamzah gitu. Terus habis itu kita berpindah ke fa'ala.
Nah, kalau misalnya berbentuk fa'ala, maka masdarnya berbentuk Mufa'alatun. mufa'alatun, ya. Qobala, Muqabalatun. muqabalatun. Habis itu qotala misalnya. Muqatalatun. Qotala, Muqatalatun. muqatalatun. Terus sa'ada, berarti Musa'adatun. sa'ada, musa, adatun. Ya, seperti ini Bu ya. Nah, tetapi di sebagian bentuk itu ada yang berbentuk apa? Fi'alun. Ya. Di sebagian ada yang berbentuk fi'alun. Seperti halnya jahada. Ya. Jahada dia bisa menjadi mujahadatun atau jihadun. Ini sebenarnya ini ya, lebih mudahnya domaten aja ya. Ya, sama aja. Baik, ini juga kotala ini sebenarnya bisa juga berbentuk kitalun. Bisa ya. Nah, falwaznu al-awwal yang mufa'alatun itu berupa kiasi, sedangkan asani itu samai. Apa maksudnya? Nah, wazan yang pertama yang mufa'alatun itu berupa kiasi. Jadi yang menuturi kaidah itu yang wazan yang pertama, ya itu yang menuturi kaidah. Jadi yang fa'ala ya dalam hal kaidah untuk masdarnya adalah mufa'alatun. Sedangkan yang wazan yang kedua yang fi'alun itu bukan berdasarkan kaidah. Tetapi berdasarkan apa? Samai. Jadi apa ya, runtutan dari mendengar gitu ya. Enaknya didengar kayak gitu ya. Menggunakan hafalan. Ya. Hafalan atau ya samai gitu ya. Kalau misalnya contoh daripada yang samai itu kebanyakan dalam apa? Kalau dalam jama taksir. Ya kan jama taksir hampir semuanya sama Ibu ya. Hampir nggak ada kaidahnya. Bukan kiasi. Tapi kalau yang jamak muzakkar salim itu kan kiasi semua. Ya kan? Ustaz, yang kaidah kedua ini wasani ini fi'ala ya, fi'alun ya. Ya. Jihadun kitalun. Tapi kalau untuk sa'ada tidak bisa si'adun. Nah, tidak bisa seperti itu kan ya. Dia hanya bisa kiasi saja. Kalau untuk sa'ada. Jahadun juga masuk kedua. Apa? Jahadun masuk kedua. Jihadun. Oh, jihad. Iya, yang jihadun dia yang al-wazn asani. Tapi dia juga punya kiasinya yaitu mujahadatun. Iya. Habis itu ada fa'ala, tapi lamnya berbentuk apa? Berbentuk alif lazimah. Ya kan? Contohnya apa? Sawa. Ya kan? Sawa berarti musawatun. Ya. Musawatun. Jadi ini bentuknya hampir seperti halnya mufa'alatun, ya kan? Nah, tetapi yang lamnya ini menjadi alif. Coba kita tulis ya, mufa'alatun dengan musawatun. Mufa'alatun, terus di bawahnya musawatun. Nah, ini ya. Nah, ini sama-sama mim, ya kan? Habis itu sama-sama bagian fa ini sin. Habis itu bagian alifnya ya sama-sama alif, ya kan?
Ini sama-sama alif. Habis itu bagian ainnya ini berbentuk waw. Habis itu lamnya menjadi alif. Habis itu baru sama-sama tak marbuto. Kan ya? Mufa'alatun sama musawatun ya? Iya. Musawatun. Tapi kalau musawatun itu apa? Kalau misalnya di ujungnya bagian lamnya itu berupa alif lazimah. Nah, ini wa itu Bu ya. Terus selanjutnya al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala. Nah, ini kalau misalnya berwazankan fa'ala. Nah, di sini katanya kan 4 huruf ya, tapi mana di sini kok ada fa'ala doang? Double Nah, ain. itu apa? Ada tasydid atau tad'if, ya kan? Jadi tad'if atau tasydid itu dalam ilmu shorof dan nahwu dia termasuk huruf ya, bukan harokat. Nah, maka bagaimana untuk masdar kiasinya? Masdar kiasinya berupa taf'ilun ya. Contohnya sallama menjadi taslimun ya. Menjadi taslimun. Nah, coba Ibu ubah. Karroma menjadi apa? Menjadi bentuk taf'ilun menjadi apa? Takrimun. Betul, menjadi takrimun. Habis itu selanjutnya nabbaha. Nabbaha menjadi tanbihun. Apa katanya Ustaz? Nabbaha menjadi tanbihun, ya kan? Ya. Habis itu ini nassoro menjadi nassoro. Nassoro menjadi tansihun. tansirun. Habis itu qatto'a menjadi qatto'a. Taqti'un. Betul, menjadi taqti'un. Betul. Itu masuknya apa sih Ustaz? Mudhoaf gitu ya? Iya, betul, ini bukan mudhoaf Bu ya. Bukan ya? Apa namanya? Ya ini ya? masuk kepada fi'lul mazid ya. Fi'lul mazid itu berapa huruf? 4 huruf. 1 huruf yang ya 1 huruf Kan ya. jadi 4 ini. Iya, tapi jadi 4 huruf. Jadi 4 ya. Tapi kalau untuk tambahannya 1 huruf. Nah, awalnya 3 menjadi 4. Ini kan semuanya menjadi 4 ya. Ya. Kalau apa tadi? Apa? Oh, yang tadi ilat gitu ya? Yang kalau mudhoaf itu ilat ya? Kalau yang mudhoaf itu yang mana? Kalau yang ada huruf double di tengah itu kan ya. Di sorof yang Oh iya, kalau mudhoaf itu masuknya ke ini ya, ke fi'lun shohi, maksudnya dia tidak ada tambahan memang. Misalnya haja. Ya kan? Pada awalnya hajaja. Nah,
Oh iya, tetap dia 3 huruf ya, Ustaz ya. Ya, itu tetap 3 huruf, tapi karena 2 hurufnya itu sama, maka disatukan. Ini namanya apa? Namanya fi'lun shahih dengan mudoaf. Gitu ya. Kalau ini fi'il dengan kalau ini dia bukan ya cuman tambahan aja, Bu. Kalau ini bukan karena 2 huruf yang sama, tapi hanya sebatas tambahan saja. Kalau gitu tambahan ya. ini melambangkan apa maknanya, Ustaz? Ya, dulu kan pernah ya belajar di awal-awal level 2 ya, kalau nggak salah. Jadi untuk yang fa'ala, ya, untuk tambahan tasdid itu antara 2, yaitu antara merubah kata kerja yang awalnya fi'lul lazim menjadi muta'addi. Ya, apa itu fi'lul lazim? Yang tidak membutuhkan objek. Terus kalau muta'addi yang berulang-ulang membutuhkan objek. Contohnya karoma itu awalnya mulia saja, Bu, artinya mulia. Nah, terus ditambah dengan tasydid menjadi karroma, menjadi memuliakan. Siapa gitu ya. Terus kotoa artinya bisa yang itu tadi contoh ya, yang karoma sama karroma. Karoma mulia, karroma memuliakan. Nah, itu berarti fungsinya masuknya dalam kerana apa? Mengubah fi'lul lazim menjadi muta'addi. Ya kan, yang awalnya tidak membutuhkan objek menjadi membutuhkan objek. Contohnya ibu seorang yang mulia. Nah, itu butuh gak objek, Bu? Enggak ya. Tapi kalau misalnya seorang anak harus memuliakan ibu, jadi butuh objek gak? Ya. Ya. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu adalah untuk menandakan bahwasannya pekerjaan yang dia lakukan itu banyak. Maksudnya apa? Contohnya kotoa. Kotoa itu dia memotong, tapi hanya satu potongan saja. Ya. Tapi kalau ditambah dengan tasydid menjadi kotoa, itu menjadi apa? Menjadi memotong-motong. Nah, itu contohnya yang apa? Yang mengubah kata kerja yang awalnya fungsinya hanya bersifat satu kali bekerja menjadi beberapa kali. Gitu ya. Itu fungsi yang tasydid. Baik, Bu. Habis itu, nah, kalau misalnya fa'ala, ini yang dengan tambahan tasydid ataupun tad'if, ya, yang bagian lamnya itu berupa alif, bagian lamnya ini berupa alif, ya, maka bagaimana? Nah, maka di ujungnya yaitu menggunakan apa? Menggunakan tak marbutoh, ya. Awalnya seperti halnya sama menjadi tasmiyatun. Ya. Apa artinya sama? Sama artinya memberi nama. Ya. Memberi nama atau menamakan, memberi nama. Menamakan. Ya, samaha memberinya nama, ya, sama menjadi tasmiyatun. Nah, jadi yang bagian ini ya-nya ini ya, itu bukan disukunkan, bukan seperti halnya taf'ilun. Tapi difathahkan, ya, tasmiyatun. Gitu ya. Jadi bentuknya taf'ilatun, gitu ya bentuknya. Wazannya apa? Wazannya taf'ilatun. Artinya apa yang ini? Sama. Tasmiyatun. Tasmiyatun ya ini dengan penamaan.
Domirnya apa ini? Apa? Belum didomirin ya, domirnya. Domir. Masdar kan Apa, nggak Bu? ada. Oh, Iya, kalau masdar kan ada. tidak mengikuti domir ya. Masdar nggak ada domir. Ya masdar karena dia sudah menjadi isim, Sim. sudah bukan fi'il lagi, ya kan? Kalau untuk isim bisanya antara muzakkar muannas saja, nggak bisa ke berbagai domir. Tadi sama ya, yang terakhir itu sama. Ya, tasniyatun. sama menjadi Tasniyat. tasniyatun. Ya-nya juga di tasdid ya, tasniyatun. Enggak, ianya enggak ditasdid Bu ya. Itu biasa. Fathah biasa, tasmiyatun. Ya. Baik. Artinya apa sama? Artinya ya memberi nama gitulah ya, menamakan, menamai, memberi nama. Tasmiyatun penamaan. Baik, kita clear. Baik, kita ke bawah. Ini masih ada ya. Nah, kalau misalnya fi'lur rubai mujarrad, apa itu mujarrad? Artinya yang memang benar-benar aslinya. Ya, dia bukan dari tambahan. Kalau yang sebelumnya kan kita mempelajari masdar yang mana rubai, tapi rubainya itu berdasarkan tambahan, ya kan? Af'ala tambahannya hamzah. Fa'ala tambahannya alif. Habis itu fa'ala tambahannya Ain. tad'if atau tasydid. Nah, kalau yang ini itu rubainya benar-benar bukan tambahan tapi memang aslinya. Nah, ini wazannya fa'lala. Nah, pada intinya ya pada intinya dia memiliki apa? Ya, di antara dua ini ya, dua masdar. Yang pertama fa'lalatun, yang kedua fi'lalun. Ya, yang pertama fa'lalatun, yang kedua fi'lalun. Ya. Nah, untuk yang fa'lalatun itu yang mana keempat hurufnya itu berbeda. Nih, roja. Ada nggak di antara 4 huruf ini hurufnya sama? Nggak ada. Nah, kalau misalnya untuk fi'lur rubai mujarradnya ya, yang mana itu terdiri dari 4 huruf aslinya itu semuanya berbeda, maka menggunakan masdar yang ini, yang fa'lalatun. Ya, contohnya lagi basmalah menjadi basmalatun. Makanya nabda bil basmalah, ya kan? Nah, basmalah itu merupakan isem masdar dari basmalah. Hanya ditambahkan tun Kalau aja, ya. ya, kalau misalnya hamdalah menjadi Hamdalatun. ya betul, hamdalatun. Nah, terus kalau semisalnya fa'inkanal fi'li mudho'afan, nah kalau misalnya fi'il rubainya itu berupa mudho'af, apa itu mudho'af maksudnya? Nah, mudho'af di sini daripada susunan hurufnya itu apa namanya terdiri dari 2 huruf yang sama, zala, ya kan? Di sini untuk zai itu huruf yang samanya dengan huruf yang keberapa? Yang
ketiga. Terus yang lam huruf samanya dengan yang lam juga, ya kan? Zala. Maka bentuknya apa? Dia bisa berupa bentuk yang pertama fa'lalatun yaitu zalzalatun, ataupun bisa berupa bentuk yang kedua yaitu zilzalun, ya, yaitu fi'lalun. Contoh lainnya, sebutkan masdar dari salsala. Salsalatun. Ya, atau Silsilan. silsalun. Salun. Atau Silsalun. silsalun. Artinya apa Ustaz? Yang mana? Salsalatun. Bentar. Itu saya pernah dengar aja, Bu. Saya lupa artinya. Silsilah apa ya? Silsilah. Salsalah artinya berurutan. Ya, berurutan, ya berurutan. Bisa mengalir, bisa berurutan. Kalau zalzala apa? Gempa. Guncangan. Ya kan? Guncangan. Kalau dahroja artinya menggulung. Ya. Baik, seperti itu Bu ya. Nah, kiranya sudah sampai di sini, Bu. Ya Ustaz, sudah ngantuk. Bu Zerlita di sana udah kemalaman banget. Udah jam berapa? Udah jam 10.16 ya, Bu ya. Bu Zerlita. Baik, itu ini ya Bu ya, coba dihafalkan apa namanya untuk kosakata kerjanya, ya, dihafalkan dan disetorkan. Itu Bu ya. Kata kerja ya Ustaz, yang mana ya? Apa? Kata kerja ya. Kalau kemarin apa kosakatanya? Kalau nggak salah masih hobi ya. Iya, masih hobi. Ya, pokoknya dari pertemuan 1 sampai 3 itu ke hobi, ya. Pertemuan 1 sampai 3 hobi. Nanti pertemuan 4 beda lagi. Apa yang di bawahnya? Ya, pokoknya itu ya. Yang di bawahnya itu. Baik itu Bu ya. Distorkan nominalnya setiap minggu minimal 8. Baik Bu, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron lakum. Baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, syukran lakunna ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin pamit Ustaz, Ibu. Silakan.